Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi semuanya yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Mari kita hari ini minggu pertama, kita akan menghadapi perjamuan kudus. Dan kami percaya lawatan Tuhan nyata untuk ibadah pagi hari ini. Mari kita akan berdoa, satukan hati kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah, pagi yang Kau berkati. Kalau kami saat ini masih Kau berikan kesempatan karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau memberkati kami sepanjang malam. Kami boleh melewati tidur dengan nyenyak. Dan pagi hari ini kami datang dengan kerinduan. Pagi hari ini kami datang dengan haus dan lapar. Kami percaya ibadah ini ibadah yang Kau diberkati Tuhan. Kami menyerahkan pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Roh Kudus pimpin kami, berkati kami. Tuhan yang beracara, pakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan untuk melayani Engkau. Dan kami percaya nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Terima kasih Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Ketika kita mengalami kelemahan tubuh, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang membuat. Ketika kami ada jalan buntu, Engkau jalan dan pelita buat kaki kami Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Terbesar kuasa-Mu. Ajaiblah perbuatan-Mu, dan ku percaya akan janji-Mu. Berjalan bersama-Mu, ku takkan ragu. Kau pedoman, firman-Mu terangku, pelita hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Berjalan bersama-Mu, ku takkan ragu. Kau bersabdaku, firman-Mu terangku, pelita hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Mari kita bersuka cita karena kasih-Nya.
oh, oh. Satukan hati kita, katakan bersama-sama. Firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Firman-Mu, Firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tingginya nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Oh Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kau terbesar dari segalanya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Engkau Bapa yang sangat kami cintai. Engkau Bapa yang baik. Oh Yesus, kami bersyukur. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku. Haleluya. Hati yang baru Kau beri. Ini kerinduan kami Tuhan. Hati
berharapmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Yesus, Allah yang hidup, Allah yang baik, kami rindu Kau Tuhan. Oh Bapa, kami bersyukur, kami sembah Kau. Kami bersyukur ya Tuhan. Oh Yesus, ini hati kami Tuhan, rindu akan Engkau. Kami rindu akan Engkau, kami kagum akan Engkau Tuhan. Oh Yesus. Akan Engkau, kami bersyukur. Kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau baik. Terima kasih Engkau baik Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau sambut firman pagi hari ini. Biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan. Sampaikan pesan-Mu Tuhan buat kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk semua kebaikan di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus. Kembali kita akan kebaktian melalui online pada minggu tanggal 2 Mei, minggu pertama pada bulan Mei tahun 2021. Puji Tuhan, kita masih di dalam perlindungan Tuhan dan kita percaya bagi orang-orang yang mau hidup menurut perintah Tuhan, Tuhan akan selalu memberikan perhatian dan pertolongan kepada kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau ajak saudara sekalian, mari kita bersama tundukkan kepala dan kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami kembali bisa beribadah di dalam YouTube online ini, dan kami percaya bahwa Tuhan ada di setiap event, bahkan melalui media online ini Tuhan juga melakukan pengurapan, penyertaan, serta pencerahan bagi setiap kita. Karena firman-Mu adalah firman yang hidup dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Berkati setiap kami di dalam ibadah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, puji Tuhan, saudaraku, Anda semua dalam keadaan sehat. Ya, semoga semua tidak kekurangan suatu apapun, walaupun dalam kondisi yang sangat sulit ini. Firman Tuhan pagi ini saya memberikan tema, yaitu jangan menoleh ke belakang. Firman-Nya berkata demikian, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk kerajaan Allah. Lukas 9 ayat yang ke-62. Nah, apa artinya ayat ini? Saya akan sedikit membahasnya. Yaitu setiap orang yang siap membajak, artinya siap bekerja, siap melayani Tuhan, siap ikut Tuhan Yesus sebagai anak-anaknya, tetapi kalau menoleh ke belakang, kembali kepada pola hidup lama, ia tidak layak. Tidak layak artinya tidak pantas, tidak patut untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Saudaraku, kita ingat kisah akan bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Sepanjang perjalanannya selama 40 tahun, mereka begitu menghadapi kesulitan dalam perjalanan itu, mereka lalu ingat masa lampau, menoleh ke belakang. Mereka sering menggerutu bahwa ketika mereka ada di dalam masa-masa perbudakan itu di Mesir, mereka itu enak-enak di sana, mau makan apa saja ada di sana dan semuanya sudah tersedia. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa mereka ada di Mesir adalah di dalam perbudakan daripada Firaun. Ketika Tuhan ingin melepaskan mereka daripada masa-masa sulit perbudakan itu, mereka harus berjalan selama 40 tahun di padang gurun. Maka itu Tuhan tidak senang dengan orang-orang yang seringkali menggerutu, ingat masa lampau, katanya masa lampau lebih enak, dan tidak mau menghadapi realita kehidupan, maka Tuhan tidak berkenan kepada dia. Maka sehingga generasinya Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Termasuk Musa sendiri, hambanya, hanya bisa melihat dari kejauhan. Saudara, ayat ini bisa kita terapkan di masa kini. Ayat ini berbicara kepada dua kelompok orang. Yang pertama adalah pesan buat orang-orang biasa. Siapa saja yang tidak layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, saya menemukan di satu ayat, yaitu 1 Korintus 6 ayat yang ke-9, dikatakan orang-orang seperti ini tidak layak, tidak patut masuk ke dalam kerajaan surga, yaitu orang-orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, pesan ini diberikan kepada umum semua orang. Semua orang diberi peringatan bahwa kalau ingin masuk kerajaan surga, hal-hal yang ini janganlah dilakukan. Tetapi di samping itu, ada pesan untuk para tokoh gereja, pendeta, lalu aktivis, maupun juga jemaat. Saya temukan di dalam Matius 7 ayat yang ke-21 sampai 23. Nah, ini menarik sekali firman-Nya berkata demikian. Ini khusus untuk para pelayan-pelayan Tuhan. Ini bicara juga terhadap saya pribadi. Firman ini berkata demikian.
Bukan setiap orang yang memanggilku, kunya itu guru besar ya, berarti Tuhan ya. Ya, memanggilku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Banyak orang akan berkata kepadaku, kunya Tuhan lagi, di hari itu kelak, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu? Di hari itu kelak itu menunjukkan pada akhir zaman. Ya, pada saat kita semua menghadap tahta pengadilan. Ya, orang ini berkata, ya hamba Tuhan ini berkata, bukankah kami, ya sekelompok banyak orang, telah bernubuat demi namamu, telah mengusir setan. Hebat ya, bisa mengusir setan, bisa bernubuat. Dan namamu, dalam namamu, dan melakukan banyak pekerjaan ajaib demi namamu. Ya. Wah, ini kalimatnya agak vulgar ya, agak sombong ya. Demi namamu, ya, demi nama Tuhan katanya. Saat itu aku, Tuhan berkata, akunya guru besar. Aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenalmu. Pergilah daripadaku, engkau yang melakukan kejahatan. Wah, ayat ini suatu peringatan yang keras ya. Satu hari kelak, janganlah seseorang itu berkata, aku sudah bernubuat, aku sudah melakukan mujizat, aku sudah mengusir setan, aku sudah melakukan banyak perkara. Ini pendeta besar ya. Lalu dia pulang ke surga, ketemu Tuhan Yesus, malah diusir ya, enyahlah engkau, pergilah. Jadi maksudnya ketika seseorang ya, menjadi anak Tuhan, melayani Tuhan, janganlah kembali kepada pola hidupnya yang lama. Ya, bukan rahasia lagi, baik di Indonesia maupun di luar negeri, banyak hamba-hamba Tuhan besar akhirnya ya tergelincir pada saat-saat ya akhir tergelincir, terkena kasus ini, kasus itu. Jadi maksud ini firman Tuhan yang tadi saya ambilkan dari Lukas itu, Tuhan memberikan peringatan kepada kita semua. Baik orang-orang awam, orang biasa, jemaat biasa, ada pesan. Pada hamba Tuhan pun ada pesan. Ada sebuah ilustrasi bagus, saudaraku. Ya, seorang petani desa, ya sudah senior, berkata kepada anaknya, "Nak, kamu tidak akan dapat membaca dengan lurus apabila kamu menoleh ke belakang. Kalau kamu tidak percaya, coba gitu ya." Bapaknya ngomong sama anaknya. Nah, cara pertanian zaman dulu kan tidak pakai mesin. Pakainya adalah kerbau atau sapi untuk menarik alat bajak itu. Jadi orang yang bajak itu harus fokus ke depan supaya tidak belak-belok, tidak bengkak-bengkok, bisa lurus terus. Tapi kalau dia lihat ke belakang maka akan jalannya tidak lurus. Kemudian orang tua ini mempersilahkan anaknya untuk mencoba. Nah, saudaraku, Yesus memakai perumpamaan ini agar apa? Agar kita menggunakan waktu yang ada, waktu yang diberikan kepada kita. Sesuai dengan umur kita masing-masing, kita tidak tahu kita bisa hidup seberapa lama. Untuk apa? Untuk memberi arti dalam kehidupan ini, saudaraku. Bukannya hidup itu hanya mampir ngombe katanya ya, cuman datang minum lalu pergi. Tapi hidup di dunia ini, saudara dan saya ya, harus memberi arti di dalam kehidupan ini. Ya. Ya. Orang hidup yang tidak mau memberi arti yang positif dalam dirinya semasa hidup, yaitu orang-orang yang egois, ya. Orang yang sombong, yang korupsi, makan uangnya yatim piatu, janda, atau juga menipu sana sini, ya, tidak mau beribadah atau beribadah hanya sebagai satu formalitas keagamawian saja. Nah, orang-orang ini ya bisa dikatakan orang yang lalai untuk memberi arti dalam kehidupan ini. Arti kehidupan itu yang paling baik adalah Anda meninggalkan suatu legacy
yang bisa digunakan oleh orang banyak, yang punya manfaat orang banyak, ya, yang bisa membawa orang kepada jalan hidup yang benar. Itulah yang diartikan untuk memberikan arti dalam kehidupan ini. Nah, ada satu perkataan yang bagus ya, bahwa saudara dan saya diciptakan untuk kekekalan, bukan diciptakan untuk dibinasakan, tapi diciptakan untuk sesuatu yang bersifat kekal. 2 Korintus 5 ayat 1 berkata, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal. Yang apa? Yang kekal, yang tidak akan lenyap, ya, tidak akan binasa, ya, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kediaman kekal itu tidak dibuat oleh tangan manusia, yaitu Tuhan sendiri yang Dia berjanji memberikan tempat kekekalan bagi kita. Saudaraku, ada dua jenis manusia ya, hidup di dalam kekekalan. Ada orang hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Ada yang satu macam lagi, orang hidup di dalam kekekalan tanpa Tuhan. Apa bedanya kedua macam manusia ini? Hidup dalam kekekalan bersama Yesus, dalam ya teologi eskatologi dikatakan bahwa orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ya, diangkat menjadi anggota keluarga Allah. Namanya juga tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam Wahyu mengatakan bahwa satu hari kelak orang-orang akan diadili. Lalu dibukalah kitab kehidupan. Dan ada kitab-kitab yang lain. Nah, pernah ada suatu diskusi yang menarik dalam kelas teologi. Apa itu ya kitab kehidupan? Apa itu kitab-kitab yang lain? Ya, semuanya ini hanya suatu tafsiran-tafsiran saja. Tetapi nanti akhirnya kita bisa melihat sendiri. Apa itu kitab kehidupan? Ada yang mengatakan kitab kehidupan adalah kitab yang mencatat orang-orang yang sudah terima Tuhan. Hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus dicatat di dalam kitab kehidupan. Tapi kitab-kitab yang lain ada yang mengatakan atau menafsirkan kitab-kitab yang lain adalah kitab-kitab dari kitab suci atau kitab-kitab dari kitab-kitab kepercayaan yang lain. Nah, kita tidak tahu semua. Kita tidak akan diskusi di situ, tetapi kita akan terus melanjutkan apa kehidupan orang-orang yang bersama Tuhan di dalam kekekalan dan yang tidak. Hidup tanpa Tuhan adalah sia-sia. Ya, ini orang yang hidup di dalam kekekalan yang tanpa Tuhan. Hidupnya adalah sia-sia. Ya. Sudah mati, tidak tahu kemana rohnya. Mereka tidak ngerti. Bahkan mereka mengatakan ya sudah mati, ya sudah finish. Semuanya sudah selesai. Tidak ada lagi hal-hal yang berikutnya. Pengkhotbah 12 ayat 8 berkata demikian. Segala sesuatu adalah sia-sia. Ya, kata Salomo ini ya. Dia sebagai seorang raja yang luar biasa, yang jaya, yang kaya raya. Ya, kita juga tahu bahwa dia punya banyak istri. Tapi akhirnya di dalam kitab Pengkhotbah sebagai bagian ayat yang penutup dia mengatakan segalanya itu sia-sia semua. Apa yang dicapai dalam kejayaan semasa hidupnya ketika menjelang hari akhir bagi orang-orang yang tanpa Tuhan hidupnya itu sia-sia. Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah kosong. Kalau iman tidak disertai dengan ya, perbuatan-perbuatan sebagai orang yang sudah terima Tuhan, maka itu kosong. Kosong itu sia-sia, percuma, saudara. Itu menjadi satu hal yang tidak ada gunanya. Nah, saudara, di sini kita sudah melihat bahwa ada peringatan-peringatan ya. Yang ayat firman Tuhan ini banyak sekali berbicara tentang
eskatologi, kehidupan setelah kematian. Ya. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita ini ketika jadi anak Tuhan harus sungguh-sungguh, kita harus benar-benar menjalankan apa amanah daripada firman Tuhan. Saudara, kondisi sekarang yang sudah 14 bulan atau 15 bulan ya, COVID ini melanda seluruh dunia. Hampir seluruh negara di dunia ini terkena namanya wabah ini. Laporan dari India terakhir minggu lalu, saudara pun juga bisa melihat di YouTube ya. Mengerikan ya saudara. 1 minggu kemarin itu begitu banyak ya korban daripada COVID ini. Bahkan dikatakan tsunami COVID terjadi di India. Saya mencatat bahwa pada tanggal 28 ya 2 hari yang lalu, korban COVID-19 yang terpapar adalah 300.000 kurang lebih per hari. Itu pun WHO mengatakan angka itu masih misteri. Bisa lebih dari itu, tapi hanya dicatat 300.000 per hari orang terkena COVID. Aduh, luar biasa. Semua rumah sakit sudah kewalahan ya, tidak ada yang bisa menampung jumlah orang yang menderita COVID ini secara serempak. Kemudian juga dilaporkan bahwa setiap hari sejak minggu kemarin ya, itu yang meninggal 2.000 orang setiap hari. Ini juga angka yang sangat-sangat ya, luar biasa sekali. Saudara, kalau kita lihat di YouTube, ya, orang-orang yang meninggal dunia itu ya, hanya dibakar di satu lapangan yang terbuka dengan kayu-kayu seperti ya api unggun ya, kalau ada pramuka camping itu api unggun. Kalau pramuka kan atasnya dibakar ya jagung ya. Tapi kita sedih ya melihat ya. Orang-orang yang mati itu, orang yang meninggal terkena COVID itu sepertinya tidak ada nilainya sama sekali. Ya dikumpulkan, dibakar di satu lapangan yang terbuka ramai-ramai. Asapnya itu sampai mengepul ke atas, membuat sekitar lingkungannya itu menjadi gelap. Orang meninggal itu seperti itu saudara, ternyata dalam kondisi yang sangat gawat itu. Tidak peduli dia itu orang kaya, orang berpangkat, orang yang terpandang, tokoh agama, semuanya tidak ada bedanya. Meninggal hanya dibakar secara massal di lapangan terbuka. Nah saudara, saya merenungkan ya, bahwa menurut berita, ada satu kegiatan massal, yaitu mandi di sungai Gangga. Ya ini kan ritual agama orang-orang Hindu. Tetapi di balik itu, orang yang mengabaikan ya, protokol kesehatan, yang tidak memakai masker, mandi bersama-sama di sungai, itu sungguh-sungguh suatu ya hal yang sangat ya sembrono, saudara. Oleh karena itu, saudara, korbannya begitu banyak setelah ada ritual semacam itu. Nah, saudara, sekian banyak orang yang meninggal. Ya, di situ ada begitu banyak orang-orang ya yang meninggal, tanda petik ya, meninggal masuk dalam kekekalan yang tanpa Tuhan Yesus. Ya, ya. Saya tidak mau bicara selanjutnya, tidak mau bicara tentang eskatologi, masuk surga atau kemana, saya tidak mau ngomong. Semuanya itu adalah hak prerogatifnya Allah. Tetapi itu suatu tanda bahwa begitu banyak orang yang masih belum mengenal Tuhan. Begitu banyak orang yang masih perlu ya mendapatkan suatu jaminan keselamatan. Nah, saudara, lalu saya juga membaca laporan dari satu badan survei yang ternama sekali, yaitu Barna Group Amerika.
Ini badan survei yang seringkali melakukan survei-survei terhadap kegiatan agama, terutama Kristen. Dia mengatakan, seperti ini ya, singkatnya saja, dia mengatakan begini, bahwa akibat daripada wabah COVID ini menghubungkan COVID dengan iman. Dia menghubungkan dua hal yang ini. Dengan adanya COVID, banyak orang menaruh praduga kepada Tuhan atau prasangka kepada Allah. Bahwa Allah kita itu Allah yang tidak berbuat apa-apa. Ya. Ternyata korban sekian banyak. Kenapa Allah tidak menyetop? Nah, ini praduga yang sangat salah ya, sangat berbahaya. Ya, mempunyai praduga negatif kepada Allah yang ternyata Allah tidak melakukan apa-apa. Padahal ada banyak teori ilmu yang mengatakan kalau dunia mengalami bencana itu ada beberapa hukum-hukum yang harus diperhatikan. Ada hukum alam, hukum sosial, dan hukum-hukum yang lain yang mengakibatkan manusia itu terkena bencana. Kemudian dikatakan dari Barna Group itu ada 50%, ya ini angka yang mengejutkan, 50% jemaat gereja tidak siap ikut kebaktian online sesuai jam kebaktian. Artinya 50% orang itu tidak mengikuti kebaktian online pada jam tayang. Misalnya ini ya, IGF H2, jam tayangnya adalah setiap minggu jam 9. Banyak ya, yang tidak mengikuti pada jam tayang itu. Banyak yang mengatakan atau berpikir bahwa oh ya nanti aja, kalau saya ada waktu jam berapa bebas saya kan bisa mengulang di YouTube. Nah ini ya, terserah saudara, terserah kita semua menafsirkannya apakah ini menjadikan satu kebaktian yang baik. Ya semestinya jam tayang jam 9, ya mari ayo kita duduk di kursi ya dengan pakaian yang siap seperti kita ke gereja, duduk kita mendengar firman, kita ngikuti selama hanya 1 jam saja. Nah ini survei ini sungguh membuat saya tuh oh ya betul ya. Ternyata kalau kita hari Minggu siaran itu kita lihat di dalam ya tidak tahu benar apa salah ya, di dalam angka yang mengikuti kebaktian itu tidak lebih dari belasan orang, kadang di bawah 10 orang. Nah ini semoga setelah saudara semua jemaat H2 mendengarkan ini bisa memperbaiki. Kemudian juga setengah dari mereka, jadi setengah dari jumlah jemaat itu tidak mengikuti kebaktian gereja lokalnya tapi browsing kemana-mana, buka gereja-gereja lain-lainnya. Ya tidak apa-apa, itu baik. Ya Anda bisa mengambil itu. Tetapi yang penting adalah jam kebaktian gereja lokal diharapkan ikutilah kebaktian dari gereja lokal kita. Kalau saudara bergereja di GBI ya silakan pada jam tayang itu ke sana. Kalau ke GKI ya ke GKI jam yang sama. Setelah itu boleh kita mendengarkan yang lain-lainnya. Kemudian juga survei mengatakan kebanyakan anak-anak muda dia lebih senang nyaman sekarang online tuh nyaman, enak. Nyaman di rumah sambil santai-santai ya bisa dengar firman, jamnya bebas. Katanya banyak efisien, tidak kehilangan ya waktu, tidak kehilangan bahan bakar ke gereja dan lain sebagainya. Banyak efisien katanya, efisiensinya itu sangat tinggi. Nah saudara, ini juga satu ya gejala masa kini ya saudara. Nah, jemaat juga telah hilang ya, connect dengan gereja. Ya, connect dengan gereja artinya tidak bisa ya bertutur sapa pada hari Minggu dan lain sebagainya. Sehingga satu dengan yang lain itu ya bisa kehilangan connect kecuali ada yang rajin mau saling menelpon dan lain sebagainya. Nah, saudara, saya juga berusaha bagaimana bisa ya mengunjungi jemaat. Tetapi kadang saya berpikir belum tentu jemaat itu dikunjungi senang. Ya, dengan banyak alasan tentunya ya. Maka itu ya serba sulit.
Tapi saya berusaha untuk bisa connect dengan mereka melalui WA dan lain sebagainya. Kemudian pada kesimpulannya adalah saat ini sedang terjadi degradasi iman yang sangat serius. Degradasi iman yang sangat serius. Sebagai penutup saya mengatakan, apakah gereja di masa depan akan menjadi online church, hanya online saja, tidak usah datang ke gereja, gedung gereja yang besar, yang megah-megah, ya tinggal kosong melompong, ya. Jadi online church atau church online. Church ada online-nya, tetapi juga church ada yang melaksanakan kebaktian onsite. Nah, kesimpulan menurut saya, terlalu lama gereja ya, melaksanakan kebaktian secara online akan berdampak buruk, saudaraku. Ya, saya berharap juga banyak saudara juga sudah menelpon, menanyakan kapan H2 ini mau dibuka lagi ya. Sudah terlalu lama kita ini. Kita ini seperti yuyu, kadang-kadang punya semangat tinggi mau buka kebaktian. Tapi satu waktu ketika melihat berita-berita bahwa COVID itu sudah masuk ke gelombang ketiga katanya, fase ketiga. Wah, sehingga kita itu mengundurkan diri lagi. Ya, jadi terjadilah semacam pasang surutnya iman. Oleh karena itu, saudaraku, pengurus gereja serta beberapa saudara-saudara yang peduli terhadap H2, beberapa hari yang lalu kita sempat berkontak, berkomunikasi satu kelompok orang, lalu kita ingin mengajak jemaat, ayo kita bangkit walaupun kita belum kebaktian onsite, kita mau mengajak saudara bergabung di dalam satu kelompok pendoa syafaat virtual. Pendoa syafaat virtual tiap hari Kamis pertama dan Kamis ketiga. Saudara kalau berminat silakan menghubungi saya lewat WA atau nanti masuk kepada grup WA doa syafaat virtual. Mari kita gabung di sana. Supaya di dalam doa syafaat itu kita saling mendoakan. Kemarin sudah perdana kita melakukan doa syafaat virtual, ya ada ya lumayan banyak lah, ada 8 orang mungkin yang ikut di dalam doa syafaat virtual itu. Wah, sangat menyenangkan. Ya, sangat menyenangkan dan itu sangat-sangat menolong dan membangkitkan kita. Kita mendoakan teman-teman kita yang sakit, ya, kita sampaikan pertolongan Tuhan supaya turun atas orang yang sakit. Yang kedua, terobosan yang kedua adalah mari bergabung di dalam kelompok I Care Virtual. Segera akan dimulai I Care Virtual. I Care Virtual memang sudah lama kita tidak ya absen daripada peredaran. I Care yang pertama dibentuk adalah pada tahun 2016, 1 Januari 2016. Saya mulai I Care ya online, I Care Virtual selama 3 tahun. Setiap pagi ada firman yang disampaikan, ada hal-hal yang berkaitan dengan firman yang dimulai dari Kejadian sampai Wahyu dan selesai selama 3 bulan. 3 tahun ya, 3 tahun bukan 3 bulan, 3 tahun. Setiap pagi saya tim pastoral gantian ya mengisi media itu. Dan sudah selesai pembacaan Alkitab serta PA-nya selama 3 tahun, saudara, luar biasa. Nah, oleh karena itu mari kita kembali bangkitkan ya semangat kita. Supaya kita fokus memandang ke depan, jangan melihat ke belakang, kita akan terus maju walaupun di dalam keterbatasan yang tidak dapat diatasi pada waktu-waktu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Bagi saudara yang ada di rumah, saya ajak saudara mari persiapkan roti dan anggur. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami terima kasih. Ada firman yang kadang mengingatkan kita dengan lembut. Ada
kalanya firman Tuhan menegur kita dengan keras. Tapi semuanya kami ngerti bahwa Tuhan punya maksud yang baik untuk membawa kami kepada jalan-Mu yang fokus ke depan. Supaya kita tidak melihat kanan kiri atau ke belakang. Tapi kita mau fokus ke depan sehingga memberi arti kehidupan di dalam hidup kita. Kita sekarang mau masuk dalam perjamuan kudus. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri, kita masuk kepada perjamuan kudus. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Tuhan Yesus, kami saat ini bersama dengan saudara kami, jemaat kami, H2, ya secara virtual kami akan melakukan perjamuan kudus. Kiranya roti yang kami angkat ini sebagai lambang tubuh Kristus yang sudah mati untuk kita, yang sudah berkorban untuk kita. Sekali Yesus naik ke atas kayu salib, sekali itu juga Dia menjadi imam agung kita. Supaya setiap orang yang percaya boleh masuk ke dalam bait-Mu, tempat maha kudus-Mu, yaitu persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk menerima perjamuan ini. Di dalam nama Yesus, mari kita makan bersama. Haleluya, amin. Mari saudaraku, angkat cawan kita tinggi-tinggi. Tuhan Yesus, anggur yang ada di dalam cawan ini sebagai lambang darah Yesus yang sudah Engkau korbankan di atas Bukit Golgota. Darah-Mu mengalir sebagai pengorbanan, mengkuduskan setiap orang-orang yang percaya. Oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Aku percaya Tuhan, bagi orang-orang yang beriman mengikuti perjamuan kudus ini, apa yang dia doakan, niscaya Tuhan akan menjawab dan mengabulkan. Bagi yang sakit, Tuhan mari Engkau tolong Tuhan. Bagi yang ada di rumah sakit yang sedang berbaring di sana, dalam nama Yesus, saya tidak sebut namanya, tapi secara roh kami ngerti mereka ada di rumah sakit yang sedang menantikan pertolongan Tuhan, kesembuhan dari Tuhan. Mari Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau tolong dia. Terima kasih Tuhan, bagi yang susah, yang sulit, yang sudah ditinggal dengan saudara atau orang-orang dekatnya oleh karena COVID ini. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau berikan kedamaian, penghiburan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita minum anggur ini bersama dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami juga sudah menerima meterai perjamuan kudus ini. Sekarang tiba waktunya kita akan pulang ke rumah masing-masing. Mari sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi. Tuhan Yesus, kami menyerahkan jemaat-Mu, domba-domba-Mu di dalam pertolongan dan pemeliharaan-Mu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku yang sudah mengikuti siaran YouTube ini. Kiranya Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali pada waktu yang akan datang. God bless you all. Haleluya. Berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
tidak meninggalkan.